Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Pemanfaatan AI dalam pembuatan skrip pengujian otomatis pada aplikasi Odoo menggunakan Selenium WebDriver. Boleh di next lagi? Oke, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Okta Fitria, yang kedua ada Helma Hafiza, ada Taskia Bazlina, ada Zahra Zaskia, ada Marisa Azahra, dan Mutia Fadli. Boleh di next lagi? Baik, di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut perusahaan menghasilkan aplikasi berkualitas tinggi dengan waktu rilis yang singkat. Software testing menjadi tahap krusial untuk memastikan aplikasi bebas bug dan sesuai spesifikasi. Namun, pengujian manual terbukti memakan waktu dan biaya besar, rentan kesalahan, serta sulit dilakukan secara konsisten, terutama saat regression testing dibutuhkan setiap kali terjadi perubahan kode. Baik, selanjutnya ada rekan saya yang akan menyampaikan rumusan masalah. Silakan Taskia. Oke, baik. Eh, dari penelitian ini, rumusan masalah kami melihat bahwa ada kondisi bahwa tester permula ini masih sering mengalami kesulitan saat membuat dan menjalankan skrip pengujian otomatis menggunakan Selenium WebDriver. Nah, kesulitan ini disebabkan karena mereka itu harus memahami struktur kode, logika pemrograman, serta menyesuaikan skrip ketika terjadi perubahan antarmuka aplikasi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan artificial intelligence atau AI untuk membantu proses pembuatan skrip pengujian otomatis. Nah, rumusan masalah ini ingin dijawab dalam bagaimana seberapa mudah AI ini dapat membantu tester pemula dalam membuat skrip pengujian otomatis pada aplikasi Odoo dengan menggunakan Selenium WebDriver. Nanti kakak ke atas. Oke, selanjutnya ada demo codingan yang akan disampaikan oleh rekan saya juga, yaitu ada Zahra, Marisa, dan Muftia. Dipersilakan. Tahap pertama yaitu ada aktivasi virtual environment. Sebelum memulai proses testing, virtual environment diaktifkan terlebih dahulu. Virtual mengisolasi library Python yang digunakan dalam proyek ini agar tidak bercampur dengan library Python global di komputer. Tanda FENV yang muncul di depan terminal menandakan bahwa virtual environment telah berhasil diaktifkan. Dengan demikian, setiap library yang diinstal melalui PIP akan tersimpan di dalam folder proyek ini dan tidak mengganggu lingkungan Python lainnya. Selanjutnya ada langkah kedua, yaitu instalasi library testing. Setelah virtual environment aktif, langkah berikutnya adalah menginstal library yang diperlukan untuk menjalankan testing otomatis. Yang pertama, Selenium library utama yang berfungsi untuk mengontrol browser, membuka halaman, mengisi form, mengklik tombol, mengambil screenshot, dan lain-lain. Yang kedua, WebDriver Manager library yang mengelola driver browser secara otomatis mendownload Chrome driver yang sesuai dengan versi browser yang terinstall. Kedua library diinstal menggunakan perintah PIP, install di terminal. Proses instalasi memerlukan koneksi internet dan hanya dilakukan satu kali setelah berhasil. Library akan tersimpan di folder virtual environment. Next. Kedengeran nggak? Dengeran. Nah, selanjutnya kita bakal di langkah yang ketiga yaitu ngebuat file tes sederhana PY yang dimana kalau misalnya setelah library Selenium-nya itu udah ke install, kita bakal ngebuat file script Python ya untuk mencoba si Selenium-nya. Nah, jadi di sini tuh ada kode from Selenium import WebDriver yang emang fungsinya buat ngimpor si library Selenium-nya. Terus ada from WebDriver Manager Chrome import Chrome Driver Manager itu buat ngimpor library pengelola driver Chrome-nya. Terus selanjutnya itu ada WebDriver Chrome yang emang buat menginisialisasi browser Chrome. Nah, selanjutnya kalau buat driver get itu buat memerintahkan browser buat ngebuka Google, terus ada driver save buat ngambil screenshot halaman,
sama driver quit buat nutup browser. Nah, selanjutnya kita bakal ngejalanin sintek sederhana PY-nya ini. Nah, oke, sekarang Kita kita belum ya? pakai file tes sederhana Python tes sederhana PY-nya buat ngebuka si Chrome-nya. Nah, kalau dari hasilnya si codingannya bisa ngebuka Chrome-nya secara otomatis terus nutup sendiri. Boleh dilanjut, Zara? Nah, oke, sekarang untuk menjalankan si Odo-nya menggunakan Selenium WebDriver ini, kita harus masukkan source code. Nah, si source code ini nanti dia bakal otomatis ngebuka halaman Odo, dia tuh bisa nge-otomatis juga screenshot halaman Odo, terus bisa ngisi username, ngisi password. Coba di ke bawahnya lagi. Yang atasnya. Isi username, terus bisa ngehasilin screenshot halaman loginnya, terus kayak ngebuka halaman loginnya. Sekarang kita mau nyoba ngebuka Odo menggunakan terminal dari VS Code ini menggunakan Selenium WebDriver. Si kodenya itu Python test Odo login.py. Coba dijalankan. Nah, setelah kita menjalankan source code-nya, maka otomatis si localhost-nya ngemanggil si Odo-nya yang udah kita perintahkan di source code-nya. Begitu, teman-teman. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh iya, ini juga dia menutup browsernya secara otomatis ya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Okta. Silakan, Okta. Baik, untuk kesimpulan semuanya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, penggunaan AI melalui Selenium, WebDriver, dan WebDriver Manager memudahkan si tester pemula dalam melakukan automation testing. Dan prosesnya itu pengelolaan driver dan pembuatan script menjadi lebih sederhana, sehingga pengujian aplikasi Odo dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Meskipun ada kendala seperti ketergantungan pada aplikasi target, pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi hambatan teknis dan mempercepat proses belajar automation testing. Baik, sekian dari kelompok 7 untuk presentasi UAS kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.